Assalamualaikum Bapak, Waalaikumsalam Ibu. selamat malam. Apa kabarnya Bapak? Selamat malam Ibu. Alhamdulillah kabar saya baik. Baik. Pada malam hari ini Bapak akan melakukan coaching ya. Betul sekali Bu, saya ingin melakukan coaching. Baiklah, saya sebagai observer akan menyampaikan rubrik penilaian terkait coaching yang akan Bapak laksanakan seperti apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching? Dan saya akan mendengarkan respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa harus sesuai dengan prinsip coaching diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum Bapak melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan nih Pak. Yang pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam proses coaching pada malam hari ini? Kompetensi Bu yang ingin saya kembangkan di sini ada 3. Pertama, kehadiran penuh atau mindfulness. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan yang kedua ini Pak, dari ketiga kompetensi ini, coaching kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Ada 2 kompetensi Bu yang ingin saya observasi. Pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik. Kira-kira apa nih indikator keterkaitannya Pak? Indikator keterkaitannya, saya ingin coach mendapatkan solusi atas permasalahan yang ia hadapi dengan menemukan sendiri ide-ide pemecahan masalahnya, Bu. Baik, Bapak. Silakan Bapak melakukan proses coaching. Nah, setelah itu kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya, Pak. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak. Assalamualaikum, Bu Sri. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Pak Helmi. Tadi Ibu menghubungi saya. Kira-kira apa yang ingin Ibu utarakan pada malam hari ini? Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Saya ini ada sedikit problem begitu ya terkait guru-guru yang ada di sekolah saya. Mereka itu masih apa ya, masih suka menggunakan hukuman gitu ketika anak melakukan suatu pelanggaran atau ketidakdisiplinan baik di kelas maupun di sekolah. Jadi di sini mengingat waktu kita terbatas nih Bu ya, kira-kira solusi apa yang Ibu inginkan dari permasalahan yang tengah Ibu hadapi saat ini? Baik Pak, saya ingin memberikan kesadaran begitu ya, atau menanamkan mindset pada mayoritas sebagian besar guru-guru saya agar tidak lagi menggunakan hukuman untuk mendisiplinkan siswa tersebut. Eh, Selanjutnya Bu, keadaan seperti apa yang Ibu anggap ideal sehingga eh, Ibu mengatakan ataupun merasa bahwa hukuman itu merupakan hal yang tidak baik di sekolah Ibu? Menurut saya kalau
suasana yang ideal itu guru-guru ketika melihat anak melakukan suatu pelanggaran itu sebaiknya melakukan pendekatan terlebih dahulu, tidak langsung main berikan hukuman begitu ya, tapi harus diselidiki dulu apa penyebabnya, kemudian apa sih yang diinginkan anak tersebut begitu, sehingga anak-anak juga tidak mengalami kekerasan fisik, kekerasan psikis dan lain sebagainya. Ibu, pendekatan itu merupakan penting. Di sini tentunya Ibu punya strategi yang akan Ibu terapkan untuk merubah keadaan yang ada di sekolah Ibu. Kira-kira strategi apa yang Ibu anggap pas untuk melakukan perubahan yang ada di sekolah Ibu tersebut? Menurut saya untuk merubah hal ini supaya tidak sering terulang, yaitu dengan tadi menanamkan mindset atau membuka pikiran, wawasan atau cara pandang para guru-guru di sana agar tidak menggunakan lagi hukuman sebagai solusi dalam menghadapi anak-anak yang tidak disiplin ini. Tidak memberikan hukuman salah satunya Ibu ya. Menurut Ibu ada strategi lain yang lebih ampuh untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu hadapi di sekolah Ibu? Menurut saya harus diadakan sosialisasi begitu ya terkait disiplin positif, bagaimana sih yang baiknya yang diterapkan di sekolah agar nanti guru-guru juga memahami bagaimana cara menangani siswa yang memiliki masalah yang sama, misalnya seperti tadi tidak disiplin atau tidak mengikuti aturan-aturan sekolah. Mungkin mengikuti sosialisasi seperti itu, Pak. Kira-kira nih Bu, dari kejadian-kejadian yang ada di sekolah Ibu ataupun proses penghukuman oleh rekan Ibu di sekolah Ibu, kalau kita ukur dengan angka dari 1 sampai 10, seberapa sering kejadian tersebut terjadi di sekolah Ibu dari rentang angka 1 sampai 10? Lumayan sering Pak ya, karena sebagian besar itu kalau dari kelas rendah sampai dengan kelas tinggi itu mayoritas semua guru menerapkan itu. Jadi ratingnya mungkin ke tingkat keseringannya ini sudah sampai level 9 begitu ya, sering sekali. Cukup sering berarti Bu ya, kalau udah level 9 itu udah cukup sering, hampir setiap kelas, hampir setiap hari itu terjadi. Untuk selanjutnya setelah Ibu melakukan ataupun penerapan strategi tadi, rating yang ingin Ibu dapatkan dari strategi tersebut, perubahan keberhasilan strategi yang Ibu lakukan itu di rating berapa Bu? Ya, jadi saya ingin menurunkan angka hukuman ini yang tadinya sering dilakukan ya dari level 9 itu ke mungkin kedua atau bahkan sama sekali tidak dilakukan oleh guru-guru di sana, yang artinya sama sekali jadi 0 begitu Pak. Terbalik ya, ratingnya lebih sedikit Bu ya, itu yang kita harapkan dari kejadian ini. Betul. Betul sekali, Pak. Selanjutnya Bu, setelah Ibu strategi ataupun menerapkan strategi yang Ibu anggap tepat, disiplin positif dan sebagainya, apa yang ingin Ibu dapatkan? Terus yang paling penting ini waktunya Bu, berapa lama
kira-kira Ibu bisa melakukan perubahan tersebut sehingga ratingnya menjadi 2 sampai 6? Baik Pak, karena ini proses tidak mudah begitu ya, mungkin saya perlu waktu sekitar setengah atau 1 bulan untuk menerapkan ini dari awal memberikan sosialisasi, kemudian penerapan begitu ya, sampai kemudian nanti merefleksi kegiatan tersebut, apakah berhasil atau tidak. Di sini siapa orang-orang yang terlibat dalam Ibu menerapkan strategi ataupun budaya positif di sekolah itu, orang-orang yang membantunya siapa, Bu? Mungkin teman sejawat atau dukungan dari kepala sekolah itu juga sangat diperlukan, Pak. Ya betul sekali, Bu ya. Sekolah, teman sejawat. Eh, Selain dukungan tadi, apa ada dukungan lain, Bu, dari apa yang Ibu ingin capai untuk perubahan di sekolah tersebut? Saya berikan contoh dari siswa itu sendiri, Bu. Ya, bisa, Pak. Nanti dari siswa yang memang sudah penerapan disiplinnya sudah bagus, itu bisa memberikan contoh kepada rekan-rekannya yang lain, kemudian bisa juga kepada wali murid untuk memberikan dukungan atas kegiatan ini. Baik, Bu, mengingat waktu kita terbatas, jadi dari percakapan kita pada malam hari ini, apa kesimpulan yang sudah Ibu dapatkan pada malam ini, Bu? Saya mendapatkan solusi dari tadi permasalahan saya ya atas ketidaktahuan begitu ya dari para guru akan penerapan disiplin positif. Selain memberikan hukuman tadi, maka saya dapat memberikan sosialisasi yang mungkin nanti harus saya bicarakan dulu dengan kepala sekolah, kemudian berbagi praktik baik kepada rekan-rekan sesama guru. Baik, Bu, ingat waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas, jadi kira-kira berapa lama ataupun kapan saya bisa mendapatkan laporan dari Ibu tentang perkembangan atas permasalahan yang sedang Ibu hadapi? Mungkin 2 minggu lagi bisa Pak, nanti kita ketemu kembali. Oke, jadi saya tunggu, Bu ya, karena saya juga ingin tahu bagaimana perkembangan ataupun tingkat keberhasilan atas apa yang diusahakan. Demikian, Bu, bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, Bu. Juga apa yang kita bicarakan pada malam hari ini bahwa manfaat yang baik untuk kita semua. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu. Baik Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga, Bu. Baik, saya mau ini Pak, pasca observasi tadi kita ini, setelah Bapak melakukan coaching tadi bersama teman sejawatnya, menurut pengamatan saya ini tadi, bagaimana proses coaching yang Bapak lakukan, apakah sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bu, sudah berjalan dengan baik. Saya sudah melakukan coaching menggunakan alur tirta, sudah mendengarkan dengan baik serta sudah memberikan
pertanyaan yang berbobot. Baik. Baik, Bapak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching yang telah Bapak laksanakan. Apa saja yang sudah dilakukan saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Indikator ketercapaian yang saya inginkan pertama menjadi pendengar aktif, ya, saya laksanakan. Terus yang selanjutnya saya juga berikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam memberikan pertanyaan kepada coach pada malam hari ini. Baik, Bapak. Dari pengamatan saya saat melakukan coaching tadi, Bapak sudah menerapkan alur Tirta. Bapak sudah menanyakan tujuan, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengidentifikasi dan membantu coaching menentukan ide atas permasalahannya, sudah menanyakan rencana aksinya, terus serta bertanggung jawab dalam komitmen untuk melaksanakan rencana selanjutnya. Saya juga sudah melihat Bapak sudah fokus terhadap coaching dengan kehadiran penuh. Saya lihat sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Bapak sangat luar biasa dalam melakukan proses coaching tadi. Semoga Bapak kedepannya lebih sukses lagi dalam memberikan ide-ide atau penyelesaian masalah terhadap teman-teman sejawat yang lagi menghadapi masalah dalam segi lingkungan di sekolah maupun di luar. Oh iya Pak, ada satu lagi pertanyaan nih Pak, untuk kedepannya kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan coaching kita malam ini? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan, pertama saya ingin mendalami alur kita dan lebih terampil lagi dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk saya tanyakan kepada si coach Bu. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.